Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Yuk Ngaji Gus Baha, kita ngaji bersama guru kita tercinta Gus Baha. Semoga bermanfaat dan barokah untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Yang sangat kita hormati bersama Direktur RSUD Rembang, Bapak Dr. Agus, tadi juga beberapa dokter spesialis, karyawan dan semuanya. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih atas pelayanan ibu kami. Beliau gerak di sini sampai 22 hari bulan Syakban sampai wafat juga di sini, dan kami sebagai keluarga sangat terima kasih atas semua pelayanan dan pengabdian tenaga medis di sini. Sebetulnya RSUD itu sudah sopan lah, datang ke kita mintanya ngaji virtual. Gara-gara sopan tuh saya kok jadi ingin sopan juga. Akhirnya saya yang datang ke sini. Biasanya yang lembaga-lembaga besar itu agak sopan itu, ngatur-ngatur orang. Ini kok baik gitu. Padahal BPK ngajinya di saya, lembaga negara. Kemenku pernah ngaji di saya virtual. Tapi RSUD kok kayak kasihan, jadi saya terus iya, jadi hakul jar kira-kira itu karena tetangga itu. Tapi niat saya ya tidak baik-baik banget, sambil jalan-jalan kok dekat jadi. Tapi begini ya, saya akan cerita versi kiai ya. Kalau versi medis Anda lebih tahu. Kalau versi kiai itu kematian itu dianggap hal yang sebetulnya ada versi kiai ya, semua orang tahu lah pasti mati itu. Cuma inginnya mati itu kan macam-macam. Inginnya ya setelah kaya, terus setelah mapan, terus menangi anaknya mapan, cucunya mapan itu. Terus itu pun sebetulnya ada siap mati juga, tapi ya tetap mati itu. Jadi saya punya cerita, saya akan cerita yang lucu-lucu ya supaya nggak tegang ya menghadapi kematian. Dulu itu kroni itu ya sudah ada. Jadi Nabi itu ya punya kroni, tidak hanya pejabat. Nabi itu punya kroni. Nabi Sulaiman itu bisa terbang. Ya mulai dulu manfaatkan angin. Jadi angin itu mulai dulu memang luar biasa. Dimanfaatkan orang sekarang, mulai tenaga angin, pakai rem angin. Mulai dulu angin itu luar biasa. Nah itu teman dekatnya Nabi Sulaiman tuh ya agak sopan tuh bilang gini, itu Pak Nabi itu kalau nanti ada malaikat Israel saya pinjam anginnya supaya tidak bisa ngejar saya katanya. Jadi mulai dulu tidak hanya pejabat, Nabi pun ya punya teman yang agak-agak gimana itu. Suatu saat malaikat Israel disuruh nyabut orang, misalnya namanya siapa lah, nanti saya sebut ada yang tepaan sama nanti tersinggung ya, semuanya siapa gitu. Yang jelas namanya ada Agus tidak Bambang karena bahasa Arab itu. Orang ini cabut di India gitu. Nabi Sulaiman kira-kira ya di Palestina kira-kira itu. Si orang ini ternyata di dekat Nabi Sulaiman. Nah karena Nabi itu kan orang hebat lah, sehingga malaikat ya kadang silaturahim ke para nabi. Israel sendiri ya kadang-kadang silaturahim ke para nabi. Silaturahim yang paling nggak disukai ya silaturahimnya malaikat Israel. Datang ke Nabi Sulaiman, sebenarnya niatnya silaturahim. Ternyata ketemu orang itu, kaget malaikatnya. Waduh ini gimana ini? Kok saya disuruh nyabut di India, kok orangnya di Palestina? Nabi Sulaiman kira-kira di kawasan Palestina, di wilayah yang katanya Israel itu. Karena Palestina kita tahu kan, menurut pemerintahan Israel itu wilayah Israel, menurut Palestina pemerintahan apa? Palestina. Tapi Indonesia alhamdulillah sampai sekarang itu nggak mau atau tidak punya hubungan diplomatik dengan apa? Israel. Sehingga kita harus mengistilahkan Palestina untuk warga Indonesia. Kaget malaikat ini, katanya disuruh nyabut di India kok ada di sini. Nah si kroni ini, si orang yang itu melihat malaikat Israel, entah kenapa kok dia bisa melihat itu, mungkin punya kekuatan tertentu karena dekat Nabi. Kaget dia.
malaikat melihat dia karena janggal ya, disuruh nyabut di India ke orangnya di Palestina. Si orang ini melihat malaikat juga takut. Malaikat itu punya hawa yang luar biasa. Akhirnya bilang ke Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah, tolong pinjemin saya angin untuk saat ini juga saya bisa terbang ke India. Dipinjemin sama Nabi Sulaiman. Akhirnya orang itu sampai ke India. Dikira angin itu sudah segala-galanya sampai India. Terus malaikat senyum, seneng dia. Wah, ini sesuai protokol karena andai kan orang itu tetap di situ, malah malaikat gak berani ngambil karena prosedurnya harus ngambil di India. Jadi andai kan dia tetap diam di situ, sebenarnya malah gak masalah karena gak sesuai apa? Panduannya harus karena dia terbang di India, malaikat itu nyusul ya terus diambil karena sesuai apa? Saya sesuai perintah harus memang diambil di India. Nah, kemudian saya kan memang dipesenin untuk memperkuat apa ya, nakes, teman-teman semuanya lah pasien. Tapi saya cerita dimulai dari yang seperti ini saya sengaja karena memang ya hidup itu seperti inilah, pasti kita semua akan mengalami kematian, cuma inginnya kita ya hidup itu ya sehat ya, terus kalau mati itu ya tidak punya utang karena berat nanti utang itu. Saya tidak tahu fikihnya itu, kalau utang pribadi itu hisabnya berat, kalau utangnya lembaga itu gimana itu, dihitung salahnya direkturnya apa dihitung salah karyawan yang minta naik apa gaji. Saya tidak tahu, kayak utangnya Indonesia itu yang disalahkan itu menterinya apa presidennya, apa yang selalu mengajukan gaji 13. Tidak tahu itu, karena di kitab tidak dibicarakan. Yang dibicarakan utang-utang apa? Pribadi ya. Kalau yang utang-utang lembaga negara itu nanti tak tanyakan malaikat auditornya ini gimana cara apa? Itu yang disalahkan menterinya, apa presidennya, apa direkturnya, apa pengajuan proposal itu. Nah, singkat cerita itu kalau ngadepin kematian atau sebenarnya yang ngadepi kehidupan juga kita ini, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya bicara ilmunya kiai. Misalnya si A itu sebenarnya sudah ditulis dia mati karena kecelakaan. Yang satu ditulis mati karena sepuh, karena tua itu. Yang satu mati karena tersedak, yang satu mati karena ngelindur, mungkin yang satu mati karena tenggelam. Sehingga sebetulnya andaikan kita melihat Lauh Mahfud, kita ini ya naif. Saya berkali-kali ngaji bilang, kadang kita ini takutnya sampai angking takutnya dari motor ngelamun, gara-gara ngelamun gitu. Andaikan malaikat itu kok suka bully, tawain gitu. Kamu catatannya kecelakaan kok yang kamu takuti apa? Covid. Tentang sejarah misalnya kita pernah hidup menanamkan kebencian sesama itu terus ke bawah. Anak cucu kita dikandani jogeman cocok wong iku musuh bapakmu, mbahmu itu. Sehingga anak cucu itu dendamnya diwariskan. Wong dendam kok dia apa? Wariskan. Termasuk utang itu. Ketika kita jabat ingin rumah sakit ini mewah, pikiran yang kok isdadi, aku seleren semikir direktur berikutnya. Itu tidak tahu itu nanti hisapnya ke siapa. Saya ulang lagi ya. Maka dalam satu ayat dikatakan laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Manusia ketika di dunia itu dianggap tidur. Tidur itu dengan tanda kutip itu bodoh. Bodoh itu tidak tahu. Fakashafna anka ghita'aka, nanti setelah kamu mati itu pinter. Tapi ketika Anda pinter sudah meninggal, sudah tidak bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Nah, kenapa kita dikatakan sekarang ini tidur? Karena kita ini sering menyaksikan sesuatu yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan kita, tidak ada hubungannya dengan kebutuhan kita. Misalnya kita ngelamun, berkhayal, ingin hidup kaya raya, sejahtera, jabat, orang lain anak buah semua. Ternyata itu nggak penting ketika kita di akhirat. Yang penting adalah Anda meninggal dalam keadaan menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berkali-kali ngaji, kalau saya berkali-kali bilang, andaikan hati kita nanti direkam Allah, nanti di akhirat sudah direkam, orientasi kita direkam nanti. Pak Agus misalnya ingin punya mobil, punya rumah mewah, punya apa, terus orientasinya gitu.
Di depan Tuhan yang menyuruh kita, mensyariatkan kita, inginnya itu ya jadi hamba Allah terbaik, jadi kekasihnya Allah, jadi hamba yang bersujud, dari hamba yang bersedekah. Jadi ini kan tidak sambung, ada cita-cita versi Allah yang dianjurkan Allah, yaitu bercita-cita jadi hamba yang soleh, yang bermanfaat, yang memanfaati orang banyak. Kemudian ini ada cita-cita yang hadzun nafsi, ingin mapan, semua orang anak buah. Hal-hal seperti ini itu harus kita jaga, jangan sampai terjadi. Makanya di semua kitab pertama mendahulukan bab niat. Niat itu ya faman kana hijratuhu ilallah wa rasuli fa hijratuhu ilallah wa rasuli. Orang baik itu orang yang orientasinya itu menuju Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kurang baik adalah orang yang orientasinya itu ya harta, perempuan, pokoknya inginnya itu hal-hal yang kepentingan dirinya sendiri. Nah, lalu kenapa kita kadang tidak tahu? Ya tidak tahu itu karena tadi kita kalau tidak wiridan itu tidak punya efek samping kan. Tapi kalau kamu nggak punya uang kan terus lemes. Karena ngerti itu terus uang itu penting, wiridan tidak penting. Nah dari kesimpulan itu sebenarnya kita menjadi bodoh. Karena menjadi bodoh ketika Anda meninggal ternyata uang ini nggak penting, wiridan ini penting. Tapi tahu kita terlambat setelah kita meninggal. Nah di sini saya ingin mengingatkan apapun kondisi kita yang jelas itu ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya ingat gimana? Kata Nabi, kamu bayangkan musibah yang lebih ekstrim, kamu akan tahu yang kamu alami itu ahwanu wa aisar, yang kamu alami itu ringan sekali. Ringan seringan-ringannya. Saya beri contoh ya, kalau Anda belajar kalau dalam bahasa pondok itu falak, mungkin kalau bahasa umum itu apalah ilmu apa. Misalnya orang ahli meteor, ahli apalah, ahli perbintangan. Ketakutannya pasti benda langit ini jatuh kemudian menimpa bumi. Nanti kalau Anda ahli geologi itu takutnya bumi ini likuifaksi karena sumber daya alamnya sudah begitu dikeruk, dimanfaatkan. Nanti yang ahli teroris atau yang ahli ekstremis itu takutnya itu ada teroris. Yang ahli sosiologi takutnya Indonesia itu chaos. Kalau chaos ya saling bunuh, saling. Jadi semuanya ini ketakutan ini semuanya mengarah terhadap kematian. Kecelakaan lalu lintas ya menjadikan orang mati, likuifaksi kayak kemarin di Sulawesi ya iya, gunung meletus, gempa, tsunami. Nah ketakutan yang menjadikan kematian sebenarnya banyak. Kalau baru tsunami aja ya orang takutnya ke tsunami, nanti kalau ada kematian gempa ya takutnya gempa, kalau temanya COVID ya takutnya COVID. Terus kalau ada tetangga mati karena ngelindur ya baru gue nak turu hati-hati nggak nak mati ngelindur. Jadi nah masalahnya kan kita tidak tahu, nggak tahunya itu ya tadi takutnya COVID ternyata catatannya itu mati kecelakaan, takutnya kecelakaan ternyata matinya itu ngelindur, kan kita tidak pernah tahu. Dari tidak pernah tahu itu kemudian agama datang dengan anjuran sudahlah kamu tawakal bahwa semua urusan kamu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Yes, ibadah kita, sholat kita, hidup kita, mati kita semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan berpikir begini ini melihat COVID itu ya kayak melihat potensi kematian yang lain, kayak karena gempa, likuifaksi, kecelakaan, karena ngelindur, karena macam-macam. Kenapa saya membuat atau menyarankan ya supaya orang berpikir demikian, supaya bersyukur bahwa kita ini dihimpit, disekelilingi penyebab kematian tadi. Kalau kita ahli meteorologi mungkin takutnya itu asteroid jatuh, terus kemudian meteor jatuh yang nggak habis digesek oleh sistem alam, terus macam-macam. Yang ahli gempa juga takutnya gempa, yang ahli tsunami takutnya tsunami, yang ahli sosial takutnya Indonesia chaos, kemudian saling apa? Bunuh, saling apa dan sebagainya dan sebagainya. Nah dengan keadaan seperti ini kita ini baik sekali. Bukan sekedar baik sekali, kita tidak mengalami chaos sosial, kita tidak mengalami likuifaksi, kita tidak mengalami benturan benda langit di bumi kita. Karena itu sekali terjadi, bukan 1-2 lagi, tapi habis seluruh Indonesia, mungkin seluruh dunia. Nah di sini cara Allah membuat kita selalu bersyukur bahwa hal-hal itu tidak terjadi. Jadi ada sebuah ayat yang Allah selalu mengingatkan
Aamintum man fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Kamu mbok ya sekali-kali berpikir bumi ini justru potensinya itu likuifaksi, potensinya itu hancur karena di bawah itu ada magma, ada minyak, ada macam-macam. Ini kan di bawah ini kan ngerongkong cara Jawa itu karena diambilin terus. Piro-piro diambil ya ini ya ono masih bisa dipakai. Belum sistem bumi sendiri, wafil arti kita mutajawirat, bumi sendiri itu berupa lempengan-lempengan. Setiap saat itu potensinya geser, sekali geser ya jadi gempa itu. Terus belum benda langit yang potensinya juga jatuh, sekali jatuh ya habis kita. Jadi yang kita ini dikepung sekian potensi yang bisa menghancurkan kita. Tapi nyatanya mulai Nabi Adam sampai sekarang itu ada kehidupan, ada khayal. Sing Joko ya kepengen payu rabi, mungkin sing wis payu rabi ya mbah kepengen mbah roh. Macam-macam lah. Tapi yang jelas itu wong dikepung kematian kok ya khayalnya masih tinggi gitu. Lah nggak pernah ngayal ya orang yang utang ditagih itu, gak kober ngayal. Soalnya wedine tanggal kredit itu. Tapi ini saya cerita supaya orang Indonesia itu ngerti lah bahwa yang ngepung kita itu tidak hanya Covid, banyak. Makanya orang Arab itu kalau ngendikan itu wa malam yamut bisayfi mata bi khairihi ta'addadatil asbab wal maut wahidu. Karena orang Arab itu kan dulu Arab sebelum Islam itu kan satu kabilah nyerang kabilah yang lain. Wah itu kan harus butuh orang-orang tangguh karena dulu sistem rezekinya kayak sistem Indonesia dulu lah. Kerajaan ini nyerang ini supaya satu kerajaan punya eksistensi harus mengalahkan kerajaan yang lain. Bahkan cerita-cerita itu sama lah di Indonesia di mana-mana. Nah itu pemuda-pemuda yang gagah berani itu karena punya pegangan tadi. Wa man lam yamut bisayfi toh mata biwirihi. Kalau kamu tidak mati di medan perang ya tetap aja mati juga. Sehingga mereka kendel gitu kata cerita orang dulu. Ta'addadatil asbab wal maut wahidu. Sebab kematian bisa macam-macam, tapi kesimpulannya tetap saja namanya mati. Lalu Islam itu mengajarkan aksiru min dzikri hadhimil ladzat. Kamu harus banyak ingat mati. Tapi uniknya Islam itu menyuruh ingat mati itu disuruh justru semangat hidup. Karena kita butuh bekal itu. Jadi kalau kamu ingat mati itu jangan terus loyo, terus nunggu takdir mati itu enggak, malah disuruh semangat. Nah tenaga medis semangat mengobati pasien, yang pasien juga semangat mensupport dirinya supaya punya keberanian hidup. Orang Jawa nunggoni anak, nunggoni putu. Kalau saya sebagai kiai ya nunggoni santri, nunggoni umat. Jadi ingat mati itu justru dengan cara mencintai hidup. Karena hidup ini adalah bekal kita untuk sanggup ketemu Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang bekal itu mudah sekali. Ada orang nakal gara-gara minumin anjing yang baru haus, sama Allah dimaafkan. Ada orang yang pulang dari tempat kerjanya, ada duri di tengah jalan, disikirkan takut kena orang, diampuni Allah, akhirnya menjadi ahli surga. Ada orang yang kerja untuk orang tuanya, kemudian orang tuanya dicukupin menjadi ahli surga. Bahkan ada ahli surga itu ceritanya itu, tapi ini jangan dicoba. Ada orang sudah jelas niat nyon sewu, niat zina, sudah tinggal itu terus mikir dia saat itu takut Allah gak jadi, barokahnya gak jadi, langsung dia jadi ahli surga. Sarannya gak jadi loh ya, tapi ya tidak usah dicoba. Itu kalau keterusan masalah. Jadi Islam itu menganjurkan ingat mati, tapi justru dengan cara mencintai kehidupan. Karena yang jadi referensi Allah nanti di akhirat adalah perilaku kita, amal kita zaman apa? Hidup. Jadi disuruh ingat mati, tapi justru dengan cara sangat mencintai apa? Kehidupan. Lalu yang dinamakan kehidupan itu apa? Ya kita-kita ini. Ada yang mengkhidmati agama, mengkhidmati orang sakit, mengkhidmati itu ya berbakti, membantu. Ada yang nata lalu lintas, ada yang nata keamanan kayak Pak Polisi, ada yang nata keuangan kayak Kemenku, macam-macam. Semuanya harus kita cintai, profesi-profesi yang oleh Islam dianjurkan untuk kita nekuni itu. Jadi saya mohon lewat cerita ini orang itu tidak fokus takut Covid. Kasihan Covid kan jadi tersangka pembunuh sini. Padahal di kampung-kampung orang lugu-lugu yang saking nggak ngertinya itu kalau dikasih sumbangan itu katanya itu salam neng Covid matur nuwun. Itu ribet kalau orang lugu-lugu itu. Dikira Covid itu satu
makhluk atau manusia yang apa nyumbang itu. Jadi saya mohon semohon-mohonnya, minta seminta-mintanya, sampean harus ngitung nikmat lah. Dengan sistem meteor seperti itu di langit tidak jatuh ke kita, sistem bumi yang sudah ngerongkong gini tidak likuifaksi, terus di dunia ini banyak kimia, banyak racun, itu kalau misalnya meledak kemudian dibawa angin mungkin matinya lebih massal. Ternyata semua itu nggak terjadi. Artinya nikmat yang sekarang kita dapatkan, kita nikmati sekarang itu jauh lebih besar ketimbang ketakutan kita. Nah, ini Islam selalu menganjurkan fadzkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Selalu ingat sisi-sisi nikmatnya Allah. Kamu jangan hanya sisi wah kita dikepung Covid, kita punya istri judes, punya anak nggak nurut, punya atasan sadis, punya anak buah nggak loyal. Kalau gitu terus ya kamu nggak berani hidup. Yang diingat masalah terus. Itu salah, hidup seperti itu salah menurut Islam. Yang Islam menganjurkan fadzkuru ala Allah, kamu ingat sisi-sisi nikmatnya Allah, bukan sisi-sisi kita hidup itu diuji. Saya punya sekian cerita ulama-ulama yang unik, yang punya nasihat itu. Jadi ada orang kaya raya dulu temannya banyak, anak buahnya banyak. Suatu saat dia miskin terus gak ada yang berkunjung. Terus dia ngeluh, curhat ke ulama itu. Ketika saya kaya yang berkunjung banyak, ketika saya miskin kok nggak ada yang berkunjung, kurang ajar betul teman-teman saya. Terus kata kiai itu lucu kalau yang ada nih, ya bagus gitu dong, ketika anda miskin sudah ada yang berkunjung. Loh kok bisa? Ya misalnya kamu sekarang jadi buruhnya orang, pas disuruh-suruh dibentak-bentak, terus teman kamu udah datang, malah kamu jadi tontonan toh. Mendingan nggak ada datang, jadi kamu ketika buruh orang nggak malu karena teman-teman kamu sudah tidak datang. Ya alhamdulillah kalau gitu ya. Jadi dulu satu hal yang dia dulu nganggap problem, ya kan, kalau kamu misalnya dulu kaya, temannya banyak, jabat, terus yang takut banyak, ketika sudah miskin yon sawu jadi buruhnya orang, disuruh-suruh, terus teman kamu tetap do datang, siap nggak ada? Siap datang apa siap tidak datang? Lebih siap tidak datang sebetulnya kan, karena nggak jadi tonton. Akhirnya dia sadar. Ya gitu, kalau dikeluhin istri saya ini judes, ya sering marahin gini-gini. Ya bagus dong marahin kamu, kalau marahin tetangga malah masalah kan. Coba kamu punya istri kalau marahin orang lain, pusing enggak? Mendingan marahin. Jadi pokoknya dilatih terus. Lama-lama dia bersyukur. Nah termasuk cara kita melihat kehidupan. Ada doa Rasulullah SAW yang luar biasa, ya Allah jadikan kehidupan ini sebagai penambahan saya untuk berbuat baik. Wal mauta rohatan li min kulli syarrin, kalau saya engkau takdir mati ya anggap mawon nih mati itu berakhirnya semua potensi keburukan saya. Orang itu kan potensinya dua, buruk betul atau potensi buruk. Mungkin sekarang kita tidak korupsi, tapi saja suatu saat kita korupsi. Mungkin sekarang kita tidak salah, suatu saat potensi salah. Dan mati itu mengakhiri itu semua. Makanya saya berkali-kali cerita kalau ngaji, kalau orang-orang alim NU itu kalau ada bajingan mati tetap dia seksa ini baik dia. Itu tetangganya nggak mau semua. Wong bajingan udarani baik, tapi kiainya ngotot harus disaksikan kalau ini baik. Akhirnya mereka bilang ya baik-baik. Padahal di hati kiainya sudah tidak bisa garong lagi, tidak bajing lagi. Ya baiklah gitu. Jadi sehingga orang-orang soleh itu melihat hidup itu ya biasa, melihat mati itu biasa, karena hidup adalah sarana kita menambah kebaikan dan mati adalah akhir dari segala keburukan kita atau potensi keburukan kita. Jadi Islam itu mengajarkan kita gimana menghadapi kehidupan, juga gimana menghadapi apa? Kematian. Jadi saya ulang lagi, itu ajaran-ajaran Islam yang luar biasa. Jadi ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Jadi hidup menambah kebaikan, kalau kita mati anggap saja mengakhiri semua buruk kita kalau kita sedang buruk atau potensi keburukan kita. Saya cerita ringan tapi supaya diingat-ingat. Jadi kalau kita yang nekuni, saya tadi kan sudah bilang, kita kiai yang nekuni ilmu itu ya tadi kita agak fokus bicara Covid.
Inna Allaha yumsikus samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'dih. Kalau kamu ahli meteorologi kan melihat ini jatuh jumlahnya besarnya sekian. Ini kalau digesek oleh atmosfer paling masih sekian, kayak kemarin Januari kan hujan meteor yang sering kena Lampung kemarin. Terus di mana-mana mesti takut kamu itu. Kalau kamu ahli gempa takutnya itu ya pergeseran lempengan bumi. Kalau kamu ahli tsunami ya takutnya tsunami. Kalau ahli sosiologi ya takutnya chaos sosial, ya sama. Kamu medis ya takutnya penyakit yang menular, penyakit seperti ini. Oke, kita sekarang fokus menghadapi COVID dan kita selalu berharap supaya Indonesia terbebas dari COVID dan musibah-musibah yang lain. Ya tadi, apa gunanya terbebas dari COVID tapi chaos sosial kayak apa terus kita. Sehingga Islam selalu mengajarkan harus disyukuri lah bahwa kita sekarang alhamdulillah kita hidup harmonis. Kita kata Mbah Mun Bhinneka Tunggal Ika itu dingendikakno terus yang terakhir masalah air. Air itu sumber kehidupan. Di antara Allah mengingatkan kita adalah kul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghoron famayyatikum bima imma'in. Bumi ini kan bawahnya ada magma, terus ada air. Normalnya air itu enggak ada. Secara teori itu normalnya air itu enggak ada karena bumi itu kan kalau ada air kan meresap. Sudah meresap, bawahnya itu ada minyak, ada magma, harusnya air itu tersedot habis. Tapi orang saking angkuhnya, saking cueknya, ngira air itu malah potensinya itu abadi. Sebetulnya kalau menurut teori alam, air itu gampang hilang kan, diletakkan di bumi ya bumi itu meresap. Nanti bawahnya itu ada minyak, ada sebagian ada magma, ada macam-macam lah. Jadi potensi air itu harusnya nggak ada malah kalau melihat sistem itu. Tapi karena Allah saking rahmannya, air ini dijaga sedemikian rupa tetap ada. Kalau melihat sistemnya kan normalnya malah gak ada. Makanya Allah selalu mengingatkan in asbaha ma'ukum ghoron. Suatu saat air yang kamu pakai yang jadi sumber kehidupan itu bisa saja tahu-tahu hilang. Mungkin tersedot oleh panas bumi atau corong Jawa niku nyeresep entek atau gimana lah cara Allah menghilangkan. Famay ya'tikum bima imma'in. Lalu siapa yang bisa mendatangkan air itu lagi? Ini kata para hafidh, ini yang kata guru-guru ya, termasuk yang dikatakan Pak Mukhtar ini, nanti orang harus ngendikan menjawab Allahu Rabbul Alamin, hanya Allah sendiri yang bisa mengatur air ini selalu ada. Itu Pak, kalau kamu pikirkan air kamu sokkan di bumi kan mesti langsung hilang, meresap ke bumi. Bumi ada bawahnya lagi, ada bawahnya lagi, dan mungkin bukan yang paling bawah mungkin tomak, harusnya itu nggak ada. Tapi Allah saking sayangnya mengatur sistem, air itu ada dan tersedia. Tapi ketika orang terlalu cuek dan angkuh sampai lupa syukur tersedianya apa? Air itu Allah mengingatkan, disuruh bayangkan, kul ara'aitum, coba bayangkan kalau in asbaha ma'ukum ghoron. Tadi kan ada khataman ya, saya ikut, terima kasih. Bayangkan kalau air suatu saat itu ghoron menjadi hilang. Fama ya'tikum bima imma'in. Jadi saya tidak bisa spesifik memberi nasihat tentang COVID karena ya tadi yang bisa membunuh kita ini banyak ya, tsunami ya bisa bunuh, gempa bisa bunuh, likuifaksi bisa bunuh, jatuhnya benda lain kita bisa bunuh, takut tanggal utang kaget ya bisa bunuh macam-macam, semacam-macam lah, ngelindur ya. Kemarin mudik aja yang sebelum tertata rapi aja, mudik aja berapa kemarin kalau ada apa mudik lebaran yang tahun berapa, 3 tahun yang lalu apa 4 tahun yang lalu dulu. Jadi saya mohon, ketakutan kita adalah yang hakikat adalah takut jadi hamba yang tidak baik. Itu yang harus jadi ketakutan sejati. Takut kita di mata Allah tidak jadi hamba yang baik sehingga kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cita-cita terbesar kita dan cita-cita terbaik kita adalah jadi hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya ketakutan kita sejati adalah takut su'ul khotimah, takut jadi hamba yang tidak baik. Kita inginnya adalah assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Yang berhak mendapat keselamatan dunia akhirat adalah orang-orang atau hamba-hamba yang soleh. Ya tadi, untuk menjadi soleh itu gampang di Islam itu. Tenaga medis nolong pasien ya ibadah, pasien husnudzon sama dokter ya ibadah, mengelola hidup, ingin hidup ya ibadah, anak ngurus istri, istri ngurus, pokoknya anak yang ngurus keluarganya juga ibadah. Semuanya itu di Islam itu asal tidak maksiat itu dianggap apa?
ibadah. Dan untuk orang menjadi kekasihnya Allah kayak tadi, ada orang yang karena ngerawat hewan dijadikan walinya Allah, menghilangkan duri atau pengganggu di jalan jadi kekasih Allah. Itu cerita-cerita itu semuanya ringan. Bahkan tadi ada yang cerita sekedar ingin maksiat dan tidak jadi. Dalam Islam itu kan gitu, orang yang merencanakan maksiat kemudian tidak jadi, itu ditulis pahala. Jadi gampang sekali untuk menjadi orang soleh dalam Islam. Kalau tidak bisa itu semua, kata Nabi, takufus syarroka anin nas fa inna sadaqatun minka ala nafsik. Kalau tidak bisa berbuat baik sama orang lain, yang penting tidak mengganggu orang lain. Terus kan enak turu ning omah ngelamun bengak-bengok dhewe aja banter-banter, tapi nak bengok-bengok banter-banter kan ganggu tangga. Itu asal tidak ganggu orang lain. Takufus syarroka anin nas. Kamu jangan sampai efek buruk kamu berakibat pada orang lain. Itu juga fa innaha shadaqatun minka ala nafsik, itu ya bagian dari sedekah kamu. Taruh saja misalnya kalau secara ilmu medis, misalnya kita ini kok dinyatakan positif COVID, secara ilmu medis nggak boleh ketemu orang lain, terus kamu diisolasi. Kamu niatin ketika diisolasi itu tidak menularkan bahaya kepada orang lain, itu juga ibadah. Jadi ibadah itu gampang sekali, mudah sekali. Karena agama ini yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Agama ini mudah, bukan sulit. Bismillahirrahmanirrahim. Babu wujubi qiraatil Fatihati fi kulli rakaatin wa annahu idza lam yuhsin al-Fatihata wala amkanahu ta'allumuha qara'a ma tayassara lahu min ghairiha. Utai iki bab nerangno wajibe maca Fatihah fi kulli rakaatin ing dalam saben-saben rakaat. Wa nahu lan sak temne wong ku idza lam yuhsin nalikane ora iso bagusi sapa man al-Fatihah ta ing Fatihah. Wala amkana lan ora mungkin ing man apa ta'alum belajar Fatihah. Qara'a mongko maca sapa wong mak ing perkara tayassara kang dadi gampang apa malahu kedhe wong min wirya sing liyane Fatihah. Ya niki sederenge poso tak sangoni ben sampean maca Fatihah luwih sakti napa? Luwih sakti. Masuk ya sakti go mlebu swarga, ya sakti go dukun kados wong ngaji teng. Sampe ini kan maca tok ora roh karepe napa? Ora roh napa? Kayak pokoknya jadi go dukun, ya go modal dukun, kayak kan. Tapi pilpresnya sebar ya rapati payu. Bupati paling enggak. Kok mau sithik yo. Lumayan. Iya, kiai-kiai cilik wis cukup. Nggih kula terangno nggih konstruksi salat itu. Nggih saya ulang lagi konstruksi salat. Ketika ada dalil umum bahwa salat itu faqra'u ma tayassara minal Qur'an, disuruh baca Quran. Dan ada dalil khusus ya bukan sekedar Quran, memang itu Fatihah, memang itu Fatihah. Nah, terus madzhab Syafi'i itu tengah-tengah. Kalau misalnya wong abangan selawase ra tau salat pertama kon ngapal Fatihah kan angel. Wis kon maca sak isa-isane. Ternyata kulhu ya iso kafir iso banyak ra tau salat. Lah itu ning Fathul Mu'in diterangno sing penting maca kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah subhanallah, Allahu akbar, wis sing iso-iso lah sing gampang-gampang. Dados sebetulnya enak ra iso. Mergo ra iso Fatihah, ra iso surat lainnya malah subhanallah, malah penake ra karuan apa? Lane jare kanca kula zaman pondok sareng getut aku dadi wong pinter dadak wajib. Nah ra iso iku kayak kowe salat gara-gara iso ngadeg kan ngadeg, gara-gara iso rukuk kan rukuk. Jajal kowe koma malah kedap-kedap tok. Nak kowe setruk kan salate mau apa? Kedap-kedap. Cukup kan? Tapi ora enak dadi wong setruk. Nah, terus problem kita sebagai mufti atau sebagai guru atau sebagai apa saja. Orang tuh tidak boleh membencikan sholat pada umat Islam. Tapi juga ada problem, nggak boleh sholat dilakukan nggak pakai aturan yang diajarkan Nabi. Makanya wali itu mesti dua kelompok itu. Sing sitok stakeng, wes sujud cek salah, kurang petekane. Enggak wes sujud salah, kurang mancat. Sing sitok model kiai koyo kula, pira-pira salat. Iku mesti dadi dua partai besar. Cara paslon itu 1-2. Karena mau ndak mau, napa?
Perbedaan gini mau ndak mau. Sing sitok jenis piro-piro salat. Sing sitok apa artine salat gak mancat misalnya. Gak metek. Mana ke cah cilik sing dipeteki ndase perkarane iku kurang apa? Ya dipetek ya. Apa nih sing kan ndase ya apa? Nyut kan. Iki rai-rai ekstrim atau ngene Jadi itu memang problem sebagai ustadz, sebagai kiai. Satu harus mentoleransi kesalahan wong awam, tapi harus ada keberlanjutan. Lagi faslon nih, ada keberlanjutan. Sholat yang benar ya harus benar terus ila yaumil qiyamah. Caranya apa? Jangan toleransi kesalahan. Tapi jangan juga membencikan sholat sama orang awam karena aturannya terlalu ketat. Ketemu ora bab nara ketemu ora beda jus kan. Oh ya wis arane wong ora ono bocah. Soale iki salah sing gowo berarti. Gampang kok nak dadi kiai iku. Karek nyalahno wong. Tapi kok ora kiai tenan berarti. Nek kiai tenan robana dolamna hadisan nyalahno awake dhewe. Nek bocah. Bayi-bayi cepet. Sise kurang akeh. Gowo ben macem ngono. Cekeli ben macem. Macem lah. Mantap. Ini pamannya. Ini Al-Jufri juga pamannya ini sepupunya. Ini Al-Kafutu sangoni kok. Lho, Al-Kaf putune Al-Jufri. Ayo sangoni. Putu nggo mbambang tok wis. Nggih kula terangno. Jadi nggih rungokno tenan. Nah, Imam Nawawi itu orang yang Syafi'i. Jadi judul ini, semua ulama sepakat, Muslim itu tidak bikin judul, Sahih Muslim itu tidak bikin judul sebagai ilmu hadis. Terus ditabwib oleh Imam Nawawi, sinten Imam? Padahal itu kacanya sekitar 400 tahun. Lah karena Imam Nawawi itu Imam Syafi'i, terus Imam Muslim itu seakan-akan madzhab Syafi'i, berikut terus di judulno ala Syafi'i. Dan itu problemnya adalah iso wae hadis itu difahami yang berbeda oleh madzhab yang lain. Sekarang begini cara sampean. Ketika orang tidak bisa baca Fatihah, langsung pindah apa belajar dulu? Nak belajar ilat sing kadung elek, iku isane sak wulan. Apa golek pengganti langsung? Misalnya kon maca Allahu Akbar, sing gampang nak wong desa ora tau ngaji, alhamdulillah ya. Wong desa ora paham lan antuk dhuwit muni alhamdulillah ya. Yo, Cina-Cina wae antuk dhuwit muni alhamdulillah. Nanti kula tak takoki, lho cek kok muni alhamdulillah, kok ngerti? Enggak ngerti, Gus. Kayak saya tahu kaji-kaji kalau dapat uang kok bilang alhamdulillah ya. Wah, repot ya. Nah, tapi yang jelas di sini jika tidak bisa baca Fatihah maka diganti Quran. Urutannya Quran dulu. Yang tidak Fatihah asal bisa. Kalau tidak bisa semua diganti kalimah. Nah, kemudian fikih itu ndek aturan sing cara kene yo ora pas, tapi iku aturan fikih. Yang durasinya mirip-mirip atau sama-sama. Misalnya durasi Fatihah itu misalnya 1 menit ya penggantinya kira-kira. Lah kowe nek iso atuk ora iso pisan. Baru kaya raiso pisan kon menengahe sekadar iku lah. Terakhir raiso kabeh kan kon menengahe. Jadi Allahu Akbar menengahe. Tak mau tak kotok begini. Ih, biasanya maca Fatihah pirang detik? 10 detik. Karena mau Fatihah raiso, penggantine raiso, kalimat thayyibah. Penggantine iku meneng. Mane beja-bejane wong-wong goblok. Mergo akhire ra duwe kewajiban. Enak. Tapi ya rapi enak jadi goblok. Jadi itu profesionalnya fikih. Karena kalau tidak gitu malaikatnya bingung. Bingungnya ngene, misalnya wong maca Fatihah didelok kok dhuwur kan 10 detik. Sing genti dikir 10 detik. Lho bareng iki menenge terus sak detik lho. Piye kok mau sak detik? Tapi nek didelok 10 detik kan paling enggak sama secara durasi. Makanya fikih itu memang fanatik sama ilmu akal itu fanatik. Kalau nggak bisa Fatihah ya sama-sama Quran yang tidak Fatihah. Kalau nggak diganti zikir, kalau nggak diganti meneng sekadar Fatihah. Durasinya kira-kira sama. Paham gitu? Terus sampean ben ngerti. Lah kalau begitu itu menunjukkan agama itu tidak pernah sulit karena selalu dicarikan penggantinya.
pengganti. Dicarikan penggantinya. Terus kepenak akhirnya. Mulane dugaan kula kalau ngomong abangan kok lagi latihan salat ya Fatihah reso kula iso. Cara kula alhamdulillah iku mesti isane. Kok sering krungu ngene apa? Alhamdulillah untuk duit, alhamdulillah. Macam lah. Ya cocok ya pokoke ngono no. Jadi temriki jek kurang, temriki kan tesih napa qara'a ma tayassara lahu min ghairiha sang liyane Fatihah. Lah ya liyane Fatihah itu ayat Quran yang tidak Fatihah atau zikir pengganti itu semua. Atau meneng terakhir atau meneng. Ya kok urutane wong salat tuh ngadeg terus apa meneh? Lungguh ya. Terus laya-laya miring sik. Mayit turu mati yo. Lah ya turu mati, miring jenazah. Apa lah ya miring jenazah. Miring. Iku atang-atang mustalqiyan to. Lah ya miring apa? Mutajik piye? Miring jenazah to? Jenazah sing meh dipendhem lho, ora seneng. Yakin? Bariku lagi melumah terus rodok diangkat. Sirahe diangkat. Terus terakhir Isara apa kedep? Kedep terus terakhir ajrul salat fi qalbi. Terakhir disolati wis bar. Lho tapi ngliwati itijak kan itijak mayit itu. Adab kiblat ala mayit sing wis wis uni-unine ora soalé. Kula mau ngetes kowe eling ta ora. Tapi intinya itu selalu ada pengganti. Jadi malah yudraku kulluh la yudraku kulluh. Namun kok itu. Hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah Amrun Naqid wa Ishaq bin Ibrahim Jami'an Sufyan qala Abu Bakar hadatsana Sufyan bin Ani Suri an Mahmud bin Rabi' an Ubadah bin Samit yubaligu nyampekno sapa Ubadah yabluhu napa yubaligu sami bihi ing hadal hadis an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Lah ini saya terangkan nggih. Pokoke rungokno kowe ibu-ibu pinter tak baleni neh. Rungokno ibu-ibu pinter. Sebetulnya Nabi itu tidak mengatakan sah atau tidak sah, aturan atau tidak aturan. Nabi hanya ngendikan tidak ada sholat bagi mereka yang tidak baca Fatihah. Cara pikirannya Abu Hanifah tidak ada sholat yang sempurna. Karena Abu Hanifah itu mengiktifa, ngalap cukup semua bacaan Quran itu cukup, tidak harus Fatihah. Karena Quran hanya ngendikan faqra'u ma tayassara minal Quran. Allah tidak ngendikan Fatihah tapi ma tayassara minal Quran. Tapi pikirannya Imam Syafi'i berbeda. Jika ada ayat umum di Quran maka ditaksis hadis. Ternyata Nabi mentaksis untuk sholat itu Fatihah. Maka tidak Quran secara umum memang di bab sholat itu Fatihah. Tapi kan masalahnya hadis wae wong akeh ora mazhab Syafi'i lah. Makanya ketika hadis disarai Syafi'i ya seakan-akan mazhab Syafi'i. Tapi kowe aja terus darani Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam mazhab Syafi'i yo bocah kok. Wong dhisik Kanjeng Nabi kok bocah kok. Dong ya. Mulane kula niku ndek peringatan ayamu Imam Syafi'i. Ayamu Imam Ghazali. Ora tak arani khol. Kok nak tak arani khol kok berarti Imam Ghazali NU. Mulane ana khol ning Gus Bah ya repot. Anak NU terus melok PB barang iki. Karena melok PB walah kinane melok opo kono ya repot kabeh malah. Dadi Imam Ghazali tau pengajian muslimat, oh diaturi ning apa? Muslimat tau diaturi ning Ibnu PPNU sakake apa? Karena resiko tadi ketika kita mencintai Imam Ghazali, hormat terus muni khol Imam Ghazali. Khol Syabdul Qadir. Nah, karena khol itu adat NU, seakan-akan beliau-beliau ini NU. Ya kan sakit toh ya. Oleh ngekekno Kartanu piye wong zamannya sebelum Mbah Hasyim kan. Lho kula tak dadi Gus kok jenenge ayam Imam Ghazali kok ora khol wae. Bocah kok ora tau mikir nek darane khol, iku kesane NU. Sakit toh ya mosok Imam Ghazali. NU. Lah sebuyute. Tak kan. Dong ya. Jadi dan sampean ngerti lafadz hadis itu tidak bisa diintervensi oleh analisis mazhab.
Saya ulang lagi, lafadz hadis itu tidak bisa diintervensi analisis madzhab. Sing nyarai ben nyarai sesuai subjektivitas masing-masing. Makanya masyhur Imam Syafi'i darani niat itu wajib ya akhirnya apa sing terkenal innamal a'malu binniyat. Yang ndekne beliau darani niat wajib innamas shihatuha binniyat. Yang kadung darani niat rukun. Rukunnya sholat cara madzhab Syafi'i termasuk apa? Niat kan? Lah yang lain dari awal gak kepikiran itu syarat sah ya innama kamaluha napa? Sempurnane ngamal nak niat. Dong ya. Ya sudah hadis ben tetep hadis, pokoknya hadisnya mau berbunyi innamal a'malu binniyat. Lah kowe Syafi'i muni innama shihatuha, sing sitok muni innama kamaluha, tapi hadis tetap berdiri sendiri. Oh, dadi aja gowo-gowo. Ora gowo madzhab Syafi'i berarti Kanjeng Nabi madzhabe malah lucu to. File cung ngaku iku ana sedurunge Syafi'i kok malah barani anut. Kalau nggak ada kitab kata tentang ikhtilaful madzhab, mulai kitab ikhtilaful madzhab sampai asli. Kalau nggak ada kitab Hanafi ge kata, punya kitab sapa Maliki ge kata. Hambali lebih banyak lagi. Niku pancen yo jenenge pikiran ya. Nak sing ngendikan suhune ya kaya masuk akal. Ya kaya kepenak kabeh. Yen wis kadung biasa Syafi'i pertama kaget sesuai kulino. Bareng kulino terus saenake mau. Nah, saenake itu nak sepaan wong saleh intikal madzhab itu karena ngenakno umat. Napa ngenakno? Umat. Nah, tapi nak kena yang fasik-fasik ya al intikal alamatul konyol ngene terus. Dadi ental kene ora pindah-pindah dari alamatul konyol. Saya beri contoh pentingnya intikal madzhab. Dan kowe mesti setuju. Ora kok mungkin ra setuju, mesti setuju. Mungkin karena husnudzon mbek kula atau mungkin jan ra paham. Jadi sementing tetep. Andaikan kita sepakat kalau lamsun nisa itu membatalkan wudu, baik dia lamis subjek maupun malmus objek. Saya ulang lagi. Andaikan kita sepakat ngikuti madzhab Syafi'i kalau bersentuhan dengan perempuan tanpa hail itu membatalkan apa? Wudu, baik kita sebagai lamis, subjek atau subjek atau malmus. Itu enggak kebayang orang Syafi'i bisa tawaf. Karena pasti tersentuh. Berkahnya intikal madhab yang sebagian ngartinya awlamastumun nisa itu jama'tum an-nisa, batal itu nak jima. Berkahnya itu ya tawaf ya masih NU jewekek ya, Syafi'i jewekek ya. Angger tawaf piye mbah kok nyentuh wedok. Nak pas tawaf ra apa-apa. Warang kesentuh wong Pakistan ayo aja iku le. Kok malah jarak. Bocah kok oh dasar fasik. Kok milih. Sampeyan kesentuh wong Afrika ta wong Turki? Afrika. Wah. Ya ora batal lah. Sampeyan Turki ta Afrika? Turki. Krasa di Turki Afrika. Turki greget. Dadi lah ya barokah kiai-kiai do alim alama kan do maca intikal khusus tawaf dikai solusi ya pas tawaf iku intikal manza. Muni ra apa-apa, maknane ra apa-apa iku maksude ora batal, ora goleki cekelan niku. Dang. Bocah kok do bakat fasik dadi ya maksude ora apa-apa iku ora batal wudune, ora golek cekelan. Oh, malah oh, udah bakat fasik ya misalnya. Ngono ki ana sing bantah Kang Ali. Tapi niku gene maghfirah Gus pinggir Ka'bah. Yo malah pinggir Ka'bah nek digo maksiat iku masalah bocah kok. Oh, ora bakat wali yo. Saulang lagi ya. Jadi itu resiko hadis. Kulo enggak ada kitab usul fikih kathah, termasuk usul fikih Hanafi. Di usul fikih Hanafi itu dibalik. Muqayyad sama mutlak itu menang mutlak. Kalau madzhab Syafi'i enggak, mutlak sama muqayyad itu menang muqayyad. Gina, ya kula kadung Syafi'i, kadung Kartanu ya wis. Ajane kula niku sakjane ya piye, kadang-kadang ya piye. Lha mergo macane kathah kula, dadi kadang-kadang ya cocok mbek madzhab sing. Dan itu banyak. Misalnya anjing misalnya. Anjing itu dalam madzhab Syafi'i kan kotak. Semua unsur anjing itu menajiskan. Semua unsur anjing itu kalau Imam Malik yang lainnya tuh ya hanya dilat. Nabi nyebut dilat ya mau dilat.
Ya beda lah ya dilat mek kesentuh. Misale kowe ndek bojo kesentuh wong rabi ati dilati. Ya tetep piye lah. Wong dilat mek misale ya kowe wis diceritani bojomu. Kesentuh wong kan ora rabi piye maksudnya ning dalan kesentuh. Wah, sirat iki wani joto sare. Dadi cara saiki ngene. Wes contoh gampang kok, ora usah bocah kok udah seneng babon. Kayak misale. Piring. Misale Zen iki mulai cilik derek kula mana akrab lho Zen. Mana swarga Jawarna ya beda area wae. Beda area ke pojok lor pojok kidul. Mawar kok goyon ini dojo mek akhirat padha. Kula nate jagoan bae Zen cocokan kalian Mbah Mun. Pokoke guyon nganti tok akhirat. Maksud piye? Nek akhirat iso guyon berarti ning swarga, neraka ora iso guyon. Dadi kula aja didongakno iso guyon nganti akhirat. Maksudnya iso guyon nganti akhirat berarti ning swarga, neraka ora ragu. Bengok-bengok kok. Ngono kok ora paham. Iki lho piring. Kowe wong priyayi Kang Ali, kowe wong priyayi, ya. Piring iki tau dienggo mangan hamdan. Kowe cek mentolo. Tapi nek bar dilatih hamdan. Lho gak contoh ya. Misale kowe wong priyayi, bang kan orang priyayi. Kang Ali aja pangan. Piringmu bar dicekel hamdan. Kowe cek mentolo kan. Piye-piye iki kan suci lah iki. Ya, ngono ya. Tapi sucilah dilatih. Gak orang mentolo kan. Lah iya dilatih hamdan terus. Jadi cara Imam Malik dari awal darani nyun sewu kalbun ya tohir, dilat kok pada no lamso. Ya betul langit mek bumi. Tapi semua teks hadis walahu dilat. Ya wes akhirnya Maliki khassa bil wuluh, sing Imam Syafi'i mutlaqul masih. Nah singkat cerita jebule asune larang. Kalbune larang kalbun. Kalbun detektif, kalbun sing dilatih, kalbun sing. Kalau nanti teng Malaysia diceritani polisi mereka. Anjing pelacak itu ora sekedar ngelacak bom, ngelacak narkoba. Iso ngelacak si dibacakan be ora iku sing tau piye jejel. Roh iki si dibacakan iki. Nek iso ngelacak iki ustaz beneran be ora ya repot. Artine ngene, Gus larang kok najis takwane ku lucu. Sing najis sing murah wae Gus, sing larang. Tapi apapun itu kalau yang belajar wong alim barokah akhirnya kita tetap darani najis, tapi untuk kepentingan tertentu kayak polisi-polisi yang mau enggak mau harus bersinggungan dengan anjing apa? Pelacak dan kasusnya pembunuhan. Ya digolek-golekno madzhab liya. Tapi ojo kowe wong kiai kok nyekel asu. Nah, tapi misalnya kowe polisi madzhab Syafi'i, tugas yang ngelola. Oleh menasu kok fasih teman yo. Kalbun. Kayak wingi lah tahir kalbi. Dong ya. Digolek-golekno. Lah pentingnya kiai iku tukang golek. Mulane guyonane ngene ya guyonane. Gus, Ashabul Kahfi berarti mboten Syafi'i. Lah ning gua mek kalbun. Oh, rodok Maliki ayo mendingan. Cara Ashabul Kahfi Syafi'i ketika ana asup mel, oh aja lek pucuk kok. Najis kan. Berarti Ashabul Kahfi itu utawa asune pancen spesial sehingga ra kena hukum iso wae. Wong ceritane asune itu spesial ya. Dadi Ashabul Kahfi dikejar-kejar raja. Gak duwe nggon delikan. Terus iki asune petani asline. Ana asune petani pancen wali. Capek kok gak dibolo. Cara wacana orang baik gak boleh berbuang sendiri ngono. Pokoke wong apik kok dhewean. Melok ya asune pamit. Dadi pancen mukalamah kaya Ashabul Kahfi. Lho jenengan tiyang sae kok mlayu dhewean terus pamit melok. Kowe aja takok kok iso omongan kowe ora wali kok mulane ra iso. Dadi nak ndelok iso omong-omongan pancen pantese ya ora najis spesial kan asune kan spesial. Nah, akhirnya mulai terus jadi cerita kayak cilik. Sok ben ning swarga iku kewan iku ngene-ngene kan tok ndi ceritane. Mesti cerita Maliki ku jare cara madzhab Syafi'i. Piye? Ya saya ulang lagi ya. Jadi
problem ngaji hadis itu milik bersama, ya milik. Nah, setelah disarai tentu ada subjektivitas. Nah, kebetulan ini yang nyarai itu orang Syafi'i, namanya Imam Sinten Nawawi. Ya, nanti hadisnya tetap innamal a'malu binniyat. Ya amal itu butuh niat, butuh yang keharusan berarti dianggap syarat sah atau butuh sebagai penyempurna. Nah, cara kula nggih padha miripe, misale ngeten. Nyon sewu ana wong melarat, tak kei dhuwit 10.000 atau 100.000. Kanggo melarat tuh niat ra niat ora penting, sing penting jumlahe pantes. Kula niat wapi ikhlas lillahi taala, ikhlas. Tiba 2.000. Gak dijiwai spontan tanpa niat tapi 100.000. Cara kowe dadi perkiraan milih ndi? Milih 100.000 dengan tanpa niat apa milih niat tapi 2.000? 100.000 tanpa niat kan? Tapi misalnya ideal ya. Wis duwe 100.000 dijiwai. Wah, sewenang sih digawe. Monggo nggih jenengan sebagai amal akhirat kula. Kula malah sing matur nuwun nak jenengan nampi. Wah. Lho yo nak wong ngekeki nak dieneten mohon diterima. Lho wong kota anak lagi seneng kiai tenanan. Wis ngekeki ini 10 juta kalimatnya ngono ya, mohon diterima. Lho nek kiai cilikne ora rasane ya, mulane ora iso. Kowe ora rasane dikeki wong. Dan gak orang rasane dadi kiai gedhe. Wong nek dadi kiai gedhe dikeki wis akeh cek sing ngekeki ini mohon diterima. Wah, itu berarti ya wis ngekeki jumlah gede niate tenanan. Ujak muni mohon diterima mohon. Lah lagi cilik-cilik ngene, Pak, hai 50.000 mun kathah to. Oleh ngekeki saenake sik. Wah, sak menten mun kathah nggih jenengan. Tapi nek wis kiai gede keramat. Wong sing ngekeki muni istilah mohon diterima. Lah iku berarti sempurna ya ngekeki ya niat tenan. Tapi kadang-kadang bener mau cara madzhab Hanafi janggo wong melarat. Cek niat cek ora pokoke entuk. Dikiwa ora apa-apa, penting entuk. Wes kae dikai dhuwit tangan kanan 2.000, mbek dikiwa 1.000 milih ndi. Wah, iki pakai kabeh Pak Mas. Iki lho sing ngarepe jenengan Gus. Yes, pokoknya ngono. Berarti la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Bagi madzhab kita itu maknanya tidak sholat secara sah. Bagi madzhab yang lain mungkin tidak sholat secara sempurna. Bon terus. Hadatsani Abu Thairah hadatsani Ibnu Hatni Yunus sa'un wa hadatsani Ha'un tahwilu sanad. Wa hadatsani Anun ya akhbarana Ibnu Wahb bin akhbarana Yunus an Ibnu Syihab bin akhbarana Mahmud bin Rabi an Ubadah bin Sumait qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sholata liman lam yaktari bi ummil Qur'an. Jadi redaksine wala liman lam yaqra bi Fatihah apa? Liman lam yaktari bi ummil Qur'an. Maknane sami iktara yaktariu iktiraan maknane nggih maca. Hadatsana Hasan bin Ali Al-Khawali hadatsana Yaqub bin Ibrahim bin Sa'ad hadatsana Abi Ansalan bin Syihab ana Mahmud bin Rabi alladzi kang majja kang ngidoni sapa Rasulullah fi wajhihi ing dalam wajah Mahmud bin Rabi min birihim. Mulane kiai Jawa iku masih ya ora ganteng kok Kanjeng Nabi gayane do niru Nabi ana cacilik didoni iku ya ana sanate. Dadi Nabi nate napa nyuwun sewu kemu kalian banyu terus didokno Mahmud bin Rabi. Mulane Rabi kenangane iku aku bangga tahu didoni Kanjeng Nabi. Terus kiai Jawa sing rapati keramat-keramat lae ono ngidan ngidoni wae. Aduh, bar didoni kok tetep goblok. Boyo niru aja sing ngono-ngono iku yo. Kanjeng Nabi ku spesial, idune spesial, apa-apane spesial. Sing ngono-ngono iku aja ditiru yo. Ya jelas ya, dadi Mahmud bin Rabi kenangane piye? Tahu didoni. Terus kiai-kiai do niru. Aduh, barokokan jek ana. Aja cah anak ngono niku aja tiru. Niru Nabi ku ya ngamale, lomane, aja niru ngidonine mau. Nak sing didoni Nabi bangga ngidoni kowe. Dadi Mahmud alladzi majja Rasulullah fi wajhihi min birihim. Dadi birihim iku contone iku bab di sempat no. Cara Jawa kemu lho. Kemu terus di idokno ning Mahmud bin Rabi. Lha iku dikenangken. Akhbarahu ana Ubadah bin Samit akhbarahu anna Rasulullah qala sholata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Wa hadatsana Ishaq bin Ibrahim akhbarana mulane bener Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu ndak percaya ada ahli hadis penghafal sejati. Sufyan Ats-Tsauri gurunya Imam Innama dzalika fil ma'ani.
Maksudnya semuanya tetap riwayat bil makna. Ini kurang apanya Sahih Muslim? Bukhari saya sering baca Bukhari. Tetap anggar riwayat kedua ketiga pasti dengan lafaz yang berbeda. Padahal Nabi pasti ngendikannya satu kali saja. Di konteks itu Nabi hanya ngendikan sekali. Tapi nyatanya bi Fatihatil Kitab, bi Ummil Quran. Yang satu lam yaqra, yang satu lam yaktari. Makanya kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, innama dzalika fil ma'ani. Tetap mau ndak mau itu. Ya cuma aja koyok kue pepe ma'ani terus kelirune kakean yo aja lah. Maksudnya errore apa? Kakean ya error ya siji loro. Sing pantes lah error lah yang butuh pantes. Nah error kakean kan yo blobor. Tapi kalau ada orang meyakini dawe Nabi ku kaulan wahidan, semua ruwatuhu kaulan wahidan, faqat kadzdzaba. Itu goro. Saya tuh sering baca Bukhari. Di tema yang sama, di bab yang riwayatnya juga sudah beda-beda. Ini aja contoh pertama, 5 lam yaqra bi Fatihatil Kitab, ya kan? Yang kedua, la sholata 5 lam yaktari bi Ummil Quran. Yang ketiga, la sholata 5 lam yaqra bi Ummil Quran. Wis beda-beda. Ya pentingnya ngaji, mulane ngaji mbek wong alim ben roh duduk perkarane. Nah, kok ngaji ra paham barokah Allah terus gak paham. Maksudnya muni barokah Allah tapi disinaoni cocok terus gratisan niku. Sinaoni ben nek ra paham iku pantes kan. Wis sinau yo dadi cara malaikat nyalahno. Kowe ora paham, wis sinau. Ya cara kula setuju, kula mbok maca sekian hadis termasuk Bukhari. Angger pun kedua, ketiga apalagi rawinya ganti atau rawi yang sama tapi tetap mau lafadznya itu. Ya karena memang salahnya apa sih? Fatihah darani Fatihatil Kitab atau darani Ummil Quran. Yaqra ya maknane maca, yaktarik maknane ya maca. Tapi ben sampean ngerti ben gak fanatik mbek satu hafalan. Alhamdulillah PDW rapal malah penak kan pokoknya. Mulane kula niteni kiai mana yang alim tenan ora niteni. Kok macane hadis kok kembar terus berarti apalane mung sitok. Angger gonta-ganti iki apalane akeh apa lalinan. Ya kadang kepen khusnudzon, paling apalane akeh tapi ketoke kok gak meyakinkan. Lali. Sebele lali. Abrak ya. Itu kali maca Yasin dintenteni tenan wa faidahum jami'ul ladina mukhdharun cek komidun balik nang guri yo wa faidahum jami'ul ladina mukhdharun cek komidun balik mbah suwi iku ana setengah lemper ya balik komidun mukhdharun suaya inna asabal jannah terus dene cek apa komidun akhirnya ya apa berkomidun wa ayatul lahumna ya wah nyorol yang paling repot ngarepe bati ini ya gurine wal asri ku kemarin. Ilal ladina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi. Mamume cek eling mau bati ini ngarepe. Ora cara kula niku resiko maca bati ini barang ku resiko. Iya wedi gurine ku nganggo wal asri. Iki jenis surat kombinasi ya. Wah jelas ngarepe wati ini kok. Barang illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Wah, ora intikal madzhab ya, intikal ayat. Wah, jenenge kiai-kiai desa ya wis duamu ibu bojo wis error ya uteke wis error. Pemene beras larang ini ki error. Kone ya tenang, salah ya tenang modele. Tapi ya kan gak perlu jaga citra, kiai cilik wis jatuh Allah kan. Lho nek kiai mubalek ustaz jaga kiai desa dielingno, "Mbah wong salah." Ya wis leco ngono wae, tenang. Lah piye mak momok loro terus ya ora tau salam templek. Salahna tenang. Jajal ke imam masjid jamek ana sangune. Wah, nama lah. Oh iya pertaruhan rezeki kan iku. Jadi sama momok telu salah tenang ya wah. Lho kula nu roh dhewe ora jare. Wong karuan dene eno gak kunut. Wah mboten kunut. Ya lali sing jenenge wong ngene enteng. Nah, tapi nak kiai masjid jamek, wah nama lah apa? Ya bos sujud sawi bareng. Wah. Kiai desa tenang apa? Kula dikonco. Kancane bapak mboten kanca kula kancane bapak. Bapak kula nu paling seneng ngajak kula dolanan kiai-kiai desa. Sakniki ya alhamdulillah kula niru. Kula sering ngajak anak kula dolan kiai-kiai desa. Kula piyambak guys sering. Salat iku komat ya, kentong dhewe adzan dhewe
Pada sana itu tutupnya sandal ya, sandal. Ya. Arek salat jan dhewean, Bapak pirsa jan dhewean ya. Sholli fardhu zuhri imaman biater ra karo. Dhewean. Bari Bapak takok. Kang kok imaman nek kanggo salat tem dhewean, makmum jen, Mbah. Dari Bapak, kowe bodonilah lho pangeran maklumi. Lah kok saged, Mbah? Wis pangeran mbek wong melarat wis pengapesan. Maksudnya iku pangeran ku sayange mbek wong melarat, dadi bodonilah dibaro. Mergo gak mentolo roh keadaan iki. Lihat apa dihisap apane jajal. Melarat ngimami langgar gak ana makmume. Padasan sik nganggo tutup sandal. Lho kok ape dihisap ku dihisap apane jajal. Maklaran paslon ya ora payu. Hisap apane lho ya. Wis akangke bodonilah ora ngarah dihisap. Pangeran ora mentolo jare. Lah wong melarat kuwi ora fasilitase. Mlebune swarga 500 tahun sedurunge wong sugih. Kok kondang tapi. Misale dikurangi bodoni 50 tahun, iki 450 jarake. Ambek sing maklaran paslon-paslon iki wah iki jarake. Cek suwe jarake tenang apa? Dikalongi bodoni mau cek waki cek ijol cek susuk lah cek. Wa hadatsana Ishaq bin Ibrahim Abdul Muhammad qala akhbarana Abdur Razzaq akhbarana Ma'mar an Zuhri bihadzal isnad mislahu wa zada fasaidan mongko sak mendhuwur. Wa hadatsana Ishaq bin Ibrahim alhamdulillah akhbarana Sufyan bin Ato. Lah niki sangu nggih pasanan nggih. Sabalen niki sangu nggih napa? Pasanan kersane sampean nak maca Fatihah dijiwai anut panduane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man disapane wong salat sapa man salatan kelan salat lam yakra kang ora maca sapa man fiha ing dalam salat bi umil Quran. Faya mongko te salat khidaun minangka salat sing cacat, sing nipu salasan kelawan kaping 3 ghairu tamamin kelan tanpa sempurna. Faqila li Abi Hurairah inna manakunu waro al imam. Nah dados niki tak baleni malih. Kalau sudah di level sahabat, apalagi tabiin, dawe Nabi itu ya dianalisis. Karena Nabi itu ada hal-hal yang beliau itu marah. Sahabat ya ora roh alasane marah, tapi kadang ya ngerti. Tak kayak contoh ya, ben gue ngerti nek aku sinau tenanan. Lo nganti tua iki cek sinau, ora koyo kowe, ora pinter ra sinau. Didol agama wah repot. Ya kok payu saking jembare rahmate pengen. Dungo ra mandi lho, gayane ku yo mandi. Mbok koyo rodok nangis apa ya larang regane akhire wong ketoke dijiwahi yo. Nabi itu pernah sholat, ini nyata ya, Nabi pernah sholat. Kemudian di belakangnya itu baca Quran, makmum di belakangnya. Nabi itu duka, mali unazaul Quran. Aku kok mbok saingi ketika maca Quran. Kemudian ini melahirkan satu tafsir, kalau sholat jahriyah karena imam baca banter. Maka makmumnya itu tidak boleh baca sama sekali. Alasannya apa? Khitabuh lil mustami' al istima' dunal qiraah. Tabalin khitabuh lil mustami' adalah al istima' dunal qiraah, yaitu Allah bikin aturan wa idza quri'al qur'anu fastami'u la, sehingga ketika imam baca dan kamu dengar khitab al mutawajjah ilaika adalah istima', bukannya ini imam. Nah makanya ketika ada sahabat yang cerita, pokoknya nak sholat kudu maca Quran, maca Fatihah, pokoknya nak sholat kudu maca Fatihah. Abu Hurairah yo dibantah ketika ge aturan itu dibantah. Innama nakun waro al imam. Lho jenengan sepundi kok ngengken kula maca Fatihah, wong kula nu di belakang imam. Maksudnya harusnya saya itu hanya kena khitab mendengar, tidak perlu membaca. Ya tak baleni ae. Potongane kok do ngowah-ngowah. Maksudnya wis ta engko iki nek kowe dadi pondok mbok ulangno terus kok wong pinter wis ta baru kae ngaji kene kok terangno kok ben gayane koyo wong apa pinter wis tak ikhlasno wis mbok aku kowe ora usah muni dawuh Gus Bak pek-pek dhewe wis pokoke seakan-akan kowe pinter mandiri laduni lah pokoke wis kena kiai ikhlas iku penak wis ngadeg dhewe pek-pek dhewe nak mugo pidato sanggup pek-pekan iku. Lumayan mau timbang mau sing ngaji ning menara malah untuk jatah bareng mau sing. Saya ulang lagi ya. Era tabi'in wis ana sing bantah. Abu Hurairah ngongkon wong, kamu kalau sholat harus baca Fatihah, dibantah. Loh saya ini di belakang imam.
Di belakang imam sanut imam wae, apalagi imamnya baca jelas. Kalau baca jelas khitab kita ini mustame, istima, bukan membaca. Makanya ini bantah faqila li Abi Hurairah. Innama nakun warul faqila li Abi Hurairah itu Abu Hurairah diusuli, Abu Hurairah sing ngendikan diusuli. Loh innama nakun warul al imam kita ini kan belakang imam. Faqala iqra biha fi nafsik. Nek ke belakang imam ya tetep maca tapi aja banter-banter mari saingan, tapi aja terus ra maca. Cara wong Jawa berorang ngene, kowe ya maca tapi lon tapi aja terus ra maca. Oh, tapi intinya Abu Hurairah ya dibantah ngono. Lah nek kena dadi kiai dibantah tenang, Abu Hurairah sahabat dibantah kok mau kiai kok mesti. Soale kowe milih si paslon apa? Kula niki niku ya wis karep-karepmu ngono barang donya ribet to. Fa ini sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah taala niki sing kula nyangoni jenengan Ramadan iki jiwai tenan. Qala dawuh sapa Allah taala qasamtu bagi ingsun as-sholata ing salat baini wa baina abdi. Baini antarané ingsun wa baina abdi antarané kawula ingsun niseni kelan rong bagian. Wali abdi lan iku tetep keduwe manfaat maksudnya. Manfaat ketika kawula ingsun mal te apa wae saala kang njaluk sapa abdi. Fa idza qala al-abdu alhamdulillah rabbil alamin. Qala Allah taala hamidani abdi. Ya misalnya kowe maca iki rungokno tenan ya. Selama ini mungkin Anda kan muji uang, muji jabatan, muji perempuan. Malam cawe wedok wayu, di dhuwit wae seneng para presiden, para menteri seneng, tumak alpat seneng kan seneng muji donya. Kowe iku lho tekemak sering muji donya, mbok mobil, mbok dhuwit, mbok babon pokoke muji donya. Nah, ternyata ke pas salat khusyuk, alhamdulillah rabbil alamin. Apa jawab? Waras kowe, Jong, sing mbok puji aku. Ya, angel temen nerangno kowe. Ya, kowe kan biasa muji mobil mewah atau babon ayu atau pangkat. Lah selama ini kan gak waras misalnya. Wah, bareng pas salat ya muni alhamdulillah rabbil alamin. Jadi jawabnya waras kowe, Jong. Dong kowe. Lah engko nak salat Ramadan dijiwai alhamdulillah rabbil alamin. Terus Allah ngendikan waras kowe, Jong. Lha iki gak guyon tenan iki lho. Lah iya sensitif iki. Ya dadi fa idza qala al-abdu alhamdulillah rabbil Allah jawab ngene ya. Hamidani abdi. Dengaran Jong muji aku. Biasanya gak muji duwe, muji babon. Dengaran Jong. Ya nak cara aku semane terjemahane bebas yo waras gitu. Waras, apik, waras. Ya dan engko nak pas Ramadan ya maca Al-Fatihah ya alhamdulillah rabbil alamin. Dijiwai. Karena itu satu-satunya status Anda diwaraskan oleh Allah. Dong ya. Lho kan kowe misalnya muji misalnya sing biasa rokok bab, kowe enak rokok bolotan wae. Sing biasa ngopi, kowe enak kopi iki. Jare pangeran, ya Allah, kawulaku. Amen muji makhluk wae ngono. Momen entuk sumbangan, bansos muji bansos, apa ya dipuji? Gak tau muji pangeran. Lho pas salat jebule muni alhamdulillah rabbil alamin. Waras to, waras. Bareng kok bar salat ku maneh lho kok kumat. Ya kok salat nek ya waras meneh berarti. Tapi antarane salat kan 5 jam luwih, Jong. Warase sediluk berarti. Subuh ku jam 5. Terus salat nes setengah 1. Pirang jam? Warase sediluk ya? Ora warase. 7 jam. Apik tenan hadis iki. Dadi kowe aja sekedar muni alhamdulillah dijiwai. Status Anda diapresiasi Allah adalah ketika muni alhamdulillah. Mergo Allah terus ngapresiasi hamidani abdi. Saiki kawulaku wis waras. Biasane muji donya, babon, muji pangkat. Saiki muji aku. Waras wong dengaran. Apik hadis iki seneng. Oh iki nggo sangu poso. Namun pas malaikat liwat terus diangkat jadi wali. Tapi syaratnya wali ra seneng duit. Berat kan ya? Berat tetep. Ayo milih apa posisi kira-kira? Ya wali udah duit. Wah. Nakal. Sing bojone wong. Sing bojone wong. Hebat.
Niki makome fana, makom fana. Dadi ora wali makome fana wis gak kena khitab. Makom dunia lain fana. Ya dadi kowe nak salat nani ya selama ini mungkin kan nak cara sarah-sarah kula wae. Mungkin kita selama ini talettuh blepotan. Ngelem mobil Alphard koyo ngono, ngelem duwe. Bahkan sing kere-kere ngelem rokok bolotan udah tuwenanane masyaallah. Ngelem bolotan itu fase ra karuan. Malah kadang ngelem jagung bakar ya. Kadang malah ngelem gunung, enak isu-isu dhuwur gunung, enak ra karuan delok laut terus. Wes. Nak jare bapak kula nak goyon. Menang ngono lumayan nak, wong desa-desa iku malah ngelem alhamdulillah iso ngentut. Mergo nek ora iso ya lara tenan apa. Tapi apapun iku jenenge ngelemah lho. Lho saiki kok tumben cucu ngelem pangeran. Alhamdulillah rabbil alamin. Terus pangeran ngapriasi waras gejel. Apa? Waras gejeng saiki iki. Hamidani abdi. Engko kumatlah jeng saiki pokoke waras. Ya, jadi ketika faida qolal abdu alhamdulillahirabbil alamin qala wa hamidani abdi. Dengaran muji aku, Jung. Biasanya kok muji harta tahta wanita. Hamidah mujine ingsun sapa abdi. Mulane kula yakin Nabi ku seneng banget ngaji niki. Mergo Nabi ndongaaken ala khulafai rahmatullah. Wong sing genteni aku mesti entuk rahmati Allah. Terus niku sinten Nabi? Wong sing maca hadisku dan diajarkan. Niki kados ngaji ngeten iki. Yo ngajarane kudu kaya aku ngene, wangelan nerangno ngene iki nek agak bolan baleni ya mloset to. Apa tak bobot? Ayo. Khatam aku sedurunge mati khatam gibet seminggu khatam war wis. Kayak mau urun saleh. Ayo ya agar kala Rasulullah terus. Gak jelas kalimatnya apa. Ya piye, cah cilik-cilik nak salat. Iku kalimatnya piye to? Nak pasanan. Kala Rasulullah. Piye kalimatnya piye to? Lah ya terus piye? Misalnya Ali terus Umar ya. Ono kalimat tegak tuh. Sing nyenggai guri-guri. Abu Bakar ini Siddiq terus. Muadzine sing tertib sing Bilal sing guri-guri lho sing. Repot. Ya, semoga enak punya alhamdulillah. Terus wa idza qala ar-rahmanir rahim, napa? Selama ini mungkin kan Anda muji bos kamu. Wah, bosku ku penyayang, bosku wapian. Pejabat sing tak eloki wapian. Piye-piye kuwi jenenge muji makhluk. Lah saiki ketika muni ar-rahmanir rahim terus Allah ngendikan asna alayya abdi. Asna ngelem alayya ing atasin sapa abdi. Ya mau dengaran cung saiki sing mbok lem aku. Waras apa? Ya tak baleni. Dengaran cung saiki ngelem aku. Waras. Lah, wingi-wingi apa ngelem dhuwit babon poh kono. Terus wa idza qala maliki yaumiddin. Allah itu penguasa akhirat, hari pembalasan. Qol majjadani abdi. Majjada ngegungno utawa memulyakno ingsun sapa abdi. Karena kata tamjid ya. Cara piye kono maknane ngegungno, mengagungkan lho ya. Iku ya waras nahi ya napa? Kadang Allah ngendikan fawwadha ilayya abdi, fawwadha nyerahno ilayya sapa abdi. Waras ke cung urusan mbok serahno aku. Nah, terus fa idza qala iya kana budu wa iya kana stain. Kula namung nyembah jenengan ing namung njuk tulung panjenengan. Dawe Allah hada utawi iki ku baini antarané ingsun wa baina abdi. Lah ini ayat yang bagiannya loro. Aku sebagai pangeran wis bener mbok sembah, kowe sebagai hamba isamu jaluk. Jadi ini ya netepno tauhid, ya netepno hak hamba isane jaluk. Jaluke bener kok dijaluk Allah Subhanahu wa taala. Mulane Allah ngendikane piye? Hada baini wa baina abdi. Mergo iya kana budu rububiyah, kowe muji pangeran, wa iya kana stain ke jaluk tulung. Mulane disebut ya pas dadi hada baini wa baina abdi. Wawas kena berposo iki ra wali bocah diwarai daftar.
Waras tok cukup ya? Ya waras. Ya waras. Hadza uta ingsun hadza uta iki bene antara ingsun wa ben abdi. Wali abdi lan iku berhak kedue kawula ingsun mau te apa wae saala kang njaluk sapa abdi. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qol hadza li abdi. Nah niki. Kowe ora usah kuwatir dongamu iku ra mandi. Ketika ihdinas siratal mustaqim Allah ngendikan hadza li abdi. Itu hak kamu mendapat siratal mustaqim wali abdi masalah dan kamu akan saya kasih apa yang kamu minta. Mulane kiai sing pede koyo kula, wis kita mungkin sering lakoni salah, wis tapi kowe kudu yakin hakul yakin ketika ihdinas siratal mustaqim Allah wis janji hadzali abdi wali abdi masalah. Kowe ora usah mamang. Mau nyatani zaman akhir, bawa letengin zaman akhir nyatani cek gong muslim ngalor ngidul. Ku nara hidayate pangeran ra iso yakin ra iso. Wong blodor akeh, judi akeh, maksiat akeh, nang kowe nggo sohe muslim ngalor ngidul. Nagak hidayate pangeran ra iso. Sing ra kelar kaji nangis ya Allah, kula kangen Baitullah. Sampai gambare Ka'bah puasangi ning kamare. Wong liya mungkin masang gambar-gambar sing ora jelas, kowe cek masang gambar Ka'bah, gak kondang tapi. Paras. Ora tau wiridan ya ruang tamune tasbih gede. Kurang apane? Jute ora gambal palu arit ayo. Kurang apane kok gak mbok apresiasi ku piye? Lho pangeran ya Allah, kawulaku ya pepe ra iso wiridan tasbih gede. Lho kan jenenge tetep tasbih to ya. Iya senajan to dekne ora tau wiridan tapi nggo simbol wiridan tasbih dipasang, ra kelar kaji gambar Ka'bah pasang, ora iso dadi kiai gambare ses apa puasa. Ora iso maca kitab yo dipete dibeki kitab. Kurang apane cara penampilan wes pokoke top lah. Lha iku ya simbol kebaikan. Kurang apane? Mergo setiap wong sing muni ihdinas siratal mustaqim Allah ngendikane hadali abdi wali abdi masa. Masalah ning bab iki entuk hidayah. Kula yo gumun. Wong kok hidayah kula yo gumun zaman wis rusak ngene. Ruwete donya sing ngene. Nyatane yo Jumatan sewenang. Ketemu kiai sewenang, ngaji ra paham sewenang. Top. Pol. Wes pokoke top wis top. Lan ora usah kuwatir hidayat ilang sing ngelola hidayat Allah Subhanahu. Ning Amerika lho, wong Islam nggih kathah, saleh kathah. Ning Afrika nggih kuwi nang ndi-ndi. Wis pangeran top tenan. Lha iki saya gak kebayang lho teng Inggris bal-balan salat dia, saiki dituku wong Islam. Wae salat ya salat, malah ana musolane. Teng Manchester City ku ana musolane, iki ape adzan ning kono. Lha iku oleh disilabuk istighosa oleh yakin. Ya pamit ning sapa Kang Sulaiman Fahim sing duwe. Ya pengira artine gini. Lho wong sugih ngono kok kepikiran gawe sarana salat. Kowe yo ngono, wis mlarate ngono nek ora salat ning sawah pelayon mulai. Mergo ape Jumatan. Pangeran garu piye? Sapi Tegal mlayu mergo ape Jumat. Kok selak ora keduman Jumatan. Padahal Jumatan diamui khotibe lho. Khotibe zaman akhir wong kedonyan. Ngono ku ya tetep dirungokno. Lan kula ora cocok ngono khotib ngamuk bareng kula ora cocok. Wong nis ninggal toko, ninggal sapi lho kok jadi amuk. Tep khotib yo mikir cocok. Toko ditutup, pabrik ditutup, melayu mulai sapine ditinggal. Lho nek masjid diamuk ya. Zaman akhir wong kedonyan lho piye karepe. Lah nek ora kedonyan njaluk donya ndekne ya ora oleh. Alhamdulillah sudah mendengarkan nasihat agama dari guru kita Gus Ba tercinta bersama channel Yuk Ngaji Gus Ba. Semoga berkah barokah untuk semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.